Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepadanya yang telah memberikan kehidupan apapun keadaan kita masing-masing dan memberikan kesempatan bagi kita mengikuti ibadah online yang Mari ke-203 dalam sesi kesehatan. Harapan kami kita semua yang mengikuti ibadah ini mendapat pemahaman yang baru bagaimana menjaga kesehatan kita saat ini dan sebagai jaminan bagi kesehatan kita di masa mendatang. Tema ibadah online yang Mari ke-203 hari Sabtu 10 Agustus 2024 adalah Rahasia Kulit Awet Muda. Materi kesehatan akan disampaikan oleh Dr. Windy Miriana dari Madiun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online yang Mari ini. Dan kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hambamu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah online yang Mari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, mulai dari worship leader, bahkan secara khusus Tuhan yang akan menyampaikan materi kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, demikian pun juga untuk semua fasilitas yang kami pakai. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah online yang Mari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Glory, haleluya. Sahabat dan mitra yang Mari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Janji-Mu Seperti Fajar. Sebab janji Tuhan dalam firman-Nya merupakan kekuatan kita untuk dapat menjalani kehidupan ini meskipun tidak mudah, tapi pertolongan Tuhan selalu nyata setiap waktu bagi kita yang percaya kepadanya. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat.
kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sahabat dan mitra Yamari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar pemaparan materi kesehatan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian kasih yang sempurna. Hanya oleh karena kasih Tuhan yang telah berkorban bagi kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini sebagai orang yang merdeka dari dosa dan maut. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu, bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu, dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Windy Miriana dari Madiun. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Dr. Windy Miriana, spesialis kulit, kelamin, dan estetika. Hari ini saya akan membagikan topik mengenai penuaan kulit, bagaimana terjadinya proses penuaan kulit, dan bagaimana rahasianya supaya kulit kita awet muda. Nah, meskipun usia kita pasti bertambah, tetapi harapannya kita memiliki kualitas kulit yang baik. Kita terlihat awet muda dan kita juga percaya diri. Sebelum saya membagikan tips-tips rahasia awet muda, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori penuaan kulit dan proses apa yang terjadi pada kulit kita pada saat kita menua. Harapan saya kalau kita mengerti terjadinya penuaan kulit, maka kita juga akan lebih mengerti bagaimana caranya supaya kita bisa menunda penuaan. Nah, proses penuaan kulit atau yang disebut dengan skin aging merupakan proses alami yang tidak dapat kita hindari. Dari data statistik, ternyata didapatkan bahwa angka harapan hidup manusia itu semakin meningkat, sehingga populasi usia lanjut juga akan semakin bertambah banyak. Artinya, beberapa penyakit dan juga masalah kulit yang berkaitan dengan usia lanjut juga akan semakin banyak. Termasuk salah satunya yaitu penuaan kulit. Nah, penuaan kulit ini akan sangat mempengaruhi dari kualitas kehidupan sosial kita. Karena pada saat kita pertama kali bertemu dengan orang lain atau berinteraksi, maka yang terlihat pertama kali itu adalah tampakan luar kita atau kulit kita. Jadi jika kita memiliki kesehatan kulit yang bagus, maka kita juga akan memiliki kepercayaan diri yang baik juga. Sehingga kita juga akan memiliki kualitas kehidupan sosial yang baik. Penyebab penuaan kulit yang kita alami itu selalu merupakan kombinasi dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini merupakan faktor yang terjadi di dalam tubuh kita, yang tidak bisa kita modifikasi dengan apapun. Ada 3 faktor intrinsik utama yang menjadi penyebab penuaan kulit. Yang pertama adalah usia. Usia manusia itu pasti akan selalu bertambah dan kita tidak bisa menghalangi dengan apapun. Yang kedua adalah faktor ras. Ada beberapa ras-ras tertentu yang secara genetik memang terlihat lebih tua dari usianya, seperti contohnya ras Kaukasian atau kulit putih atau yang biasa kita sebut dengan orang bule, mereka akan terlihat lebih boros umurnya daripada orang-orang Asia. Dan faktor yang ketiga yaitu hormonal. Contohnya pada saat kehamilan akan muncul tanda-tanda penuaan kulit seperti spot-spot atau kutil baru di wajah, atau pada saat menopause. Kulit kita juga akan semakin kering, cepat berkerut, dan lain sebagainya. Nah, ketiga hal tadi adalah faktor-faktor intrinsik yang sudah tidak bisa kita modifikasi lagi. Artinya kita pasti akan bertambah usia, kita pasti akan mengalami menopause, dan pasti akan semakin tua. Tapi ada juga faktor-faktor ekstrinsik atau faktor dari luar tubuh kita yang dapat membuat penuaan kulit menjadi lebih cepat terjadinya. Nah, kabar baiknya faktor ekstrinsik ini dapat kita modifikasi sehingga kita bisa mencegah supaya tidak mengalami penuaan kulit yang lebih dini. Faktor ekstrinsik yang pertama dan yang paling berperan penting dalam proses penuaan kulit dini yaitu sinar matahari atau yang disebut dengan photoaging. Dari data statistik ternyata paparan sinar matahari ini merupakan penyebab terbesar dari penuaan kulit yaitu sebesar 70%. Penyebab lainnya adalah mimik wajah. Saat kita melakukan gerakan-gerakan tertentu di wajah kita dan berulang, maka kerutan-kerutan di area-area tersebut akan lebih cepat terbentuk. Contohnya orang-orang yang banyak tersenyum, maka akan lebih banyak muncul kerutan-kerutan di sekitar mata. Begitu pula dengan orang-orang yang banyak menggerakkan alisnya dan juga menaikkan dahinya, itu juga akan membuat kerutan-kerutan di area tersebut lebih muncul lebih cepat. Nah, faktor lain yang dapat menyebabkan penuaan dini yaitu gaya hidup yang buruk, seperti tidur atau istirahat yang kurang, kebiasaan merokok, minum alkohol, tidak berolahraga secara rutin, stres yang berlebih, dan juga tingginya polusi udara. Beberapa faktor ekstrinsik yang telah disebutkan di atas tadi akan bekerja bersama-sama dengan faktor intrinsik yang akan menyebabkan penuaan kulit dini atau premature aging. Sebagai contoh adalah foto-foto berikut. Sebuah studi yang dilakukan pada saudara kembar yang ada di foto sebelah kiri ini. Nah, pada foto ini terlihat bahwa wanita yang sebelah
kanan terlihat lebih tua daripada wanita yang di sebelah kiri. Nah, ternyata didapatkan bahwa wanita yang sebelah kanan ini memiliki kebiasaan merokok. Selama 16 tahun, dia suka berjemur di panas matahari, dan juga ternyata diketahui bahwa berat badannya justru lebih kurus daripada perempuan yang di sebelah kiri. Jadi pada saat usia tua, berat badan yang lebih ringan itu justru akan membuat gambaran di kulit seseorang itu menjadi lebih cepat tua. Selanjutnya kita lihat foto yang di sebelah kanan. Bapak ini berusia 69 tahun dan dia bekerja sebagai supir truk selama 30 tahun. Nah, Bapak ini selalu duduk di sebelah kiri truk, artinya wajah yang sebelah kiri itu selalu terpapar oleh sinar matahari. Nah, karena sinar matahari itu bisa menembus melalui kaca jendela, maka sinar matahari akan lebih memperparah penuaan yang terjadi pada kulit Bapak ini, yang ditandai dengan adanya kerutan-kerutan yang lebih dalam, dan juga kulitnya menjadi lebih kering dan lebih menurun atau lebih sagging. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada saat kulit kita menua? Nah, grafik ini menunjukkan kadar kolagen di kulit kita, dimulai dari usia 20 tahun hingga 80 tahun. Terlihat bahwa kadar kolagen kulit kita semakin bertambah usia, maka akan semakin menurun dan akan menurun drastis pada usia 35 tahun. Nah, kolagen bersama dengan elastin merupakan bahan yang penting untuk membuat kulit kita menjadi kenyal. Karena adanya penurunan jumlah ini, akibatnya kulit wajah kita akan muncul kerutan-kerutan halus, keriput yang dalam, lalu kulit menjadi kendur, kehilangan daya topangnya. Selain itu, semakin bertambah usia juga, maka pigmentasi di kulit kita juga akan semakin bertambah, sehingga akan muncul flek-flek halus, age spot, muncul adanya kutil-kutil atau tonjolan kulit, tonjolan kulit, lalu kulit akan berwarna sedikit kekuningan. Dan karena kulit kita juga akan semakin tipis, maka akan muncul pembuluh darah yang akan semakin tampak, dan juga kulit kita biasanya akan semakin kering. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai penyebab penuaan kulit. Dan kita sudah tahu bahwa faktor ekstrinsik lah yang dapat kita modifikasi untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Jadi sekarang saya akan memberikan rahasia supaya kulit kita bisa awet muda. Nah, tadi disebutkan bahwa 70% penuaan kulit dini itu disebabkan karena sinar matahari. Jadi rahasia nomor 1 supaya kita bisa awet muda yaitu menghindari paparan sinar matahari. Ada 2 sinar matahari yang terutama bisa merusak kulit kita, yaitu radiasi sinar UVA dan radiasi sinar UVB. Radiasi sinar UVA atau yang disebut dengan ultraviolet A itu dapat menembus lapisan kulit yang lebih dalam sehingga menyebabkan kulit menjadi keriput, muncul age spot, tanda-tanda aging lainnya, dan yang paling berbahaya yaitu kanker kulit. Sedangkan paparan sinar ultraviolet B akan menyebabkan kulit kita menjadi merah, terbakar, dan juga gosong. Untuk mempermudah mengingatnya, kita ingat sinar ultraviolet A akan menyebabkan tanda-tanda aging, sedangkan sinar ultraviolet B atau B menyebabkan burn atau gosong. Nah, karena negara Indonesia ini adalah negara khatulistiwa, maka kita harus memproteksi kulit kita sebaik-baiknya, yaitu dengan menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30, sebisa mungkin yang ada kandungan PA+++ untuk yang broad spectrum untuk melindungi dari sinar UVA dan juga UVB. Gunakan sebanyak 2 jari dan gunakan 15 menit sebelum terpapar sinar matahari langsung. Jika kita terpapar sinar matahari yang lama atau banyak berkeringat atau matahari yang terik, maka kita wajib reapply atau gunakan kembali sunscreen setiap 2 jam sekali. Lalu gunakan payung atau gunakan juga topi yang lebar dan pakaian yang panjang yang mengandung UPF. UPF itu adalah ultraviolet protection factor. Dan kita tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengeksfoliasi kulit kita, contohnya retinol atau glycolic acid, dan hindari sinar matahari langsung di antara jam 10 hingga jam 4 sore. Rahasia yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus makan makanan yang baik untuk kesehatan kulit kita dan memiliki efek anti-aging. Kita harus makan makanan yang mengandung protein, karena protein itu mengandung bahan asam amino. Dan asam amino ini merupakan bahan utama untuk membuat kolagen. Jadi kita harus makan protein dengan batasan yang tertentu. Contohnya,
Daging sapi kita boleh makan 1 kali seminggu. Daging ayam dan ikan laut boleh dikonsumsi 2 hingga 3 kali seminggu. Selain protein hewani, kita juga bisa mengkonsumsi protein dari sumber lain, yaitu kacang-kacangan atau biji-bijian. Jenis makanan lain yang bisa kita konsumsi yaitu sayur-sayuran yang berdaun hijau. Makanan yang banyak mengandung antioksidan dan vitamin tinggi seperti buah-buahan beri, stroberi, blueberry, atau juga kita juga dapat memakan buah-buahan jeruk yang mengandung banyak vitamin C. Nah, ingat tadi bahwa penyebab penuaan ekstrinsik lainnya adalah gaya hidup yang buruk. Oleh karena itu, gaya hidup kita juga akan mempengaruhi, menentukan apakah kita akan terjadi penuaan dini atau kita akan menjadi awet muda. Oleh karena itu, kita perlu melakukan modifikasi dari gaya hidup kita. Lakukan olahraga yang rajin, kalau bisa lakukan dalam seminggu kita lakukan olahraga sebanyak 5 kali. Dan setiap olahraga kita lakukan olahraga sebanyak 30 menit sampai 1 jam per harinya, tergantung kelompok usianya. Olahraga yang baik yang disarankan adalah olahraga yang melatih kardio, artinya yang meningkatkan laju pernafasan dan juga meningkatkan denyut nadi kita. Contohnya kita bisa melakukan aerobik, olahraga lari, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Dan juga disarankan untuk melakukan latihan otot sebanyak 2 kali dalam seminggu. Lalu kita juga hentikan kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol. Kalau bisa kita juga atur jam tidur yang baik. Jam 10 malam usahakan sudah tidur pulas, karena pada saat jam 10 malam maka akan ada hormon yang meregenerasi kulit dan juga tubuh kita yang lainnya. Dan hormon itu akan banyak diproduksi pada jam-jam tersebut. Dan kita harus belajar untuk mengelola stres. Nah, yang keempat rahasianya yaitu gunakan skincare secara rutin, konsisten, sampai seumur hidup kita. Basic skincare yang pertama kita harus lakukan adalah mencuci muka. Pada saat kita mencuci muka, maka kulit kita menjadi lebih bersih dan semua skincare yang akan kita pakai berikutnya akan terserap dengan lebih maksimal. Cuci muka dilakukan 2 kali dalam sehari dan tambahan 1 kali lagi jika kita berolahraga. Gunakan sabun cuci muka dengan pH yang netral dengan kulit kita, yaitu pH 5,5 dengan sabun yang busanya sedikit supaya pelembab alami kulit kita tidak terkikis. Basic skincare yang kedua yaitu kita menggunakan produk dengan bahan aktif yang bersifat anti-aging, contohnya retinoid, vitamin C, hyaluronic acid, niacinamide, peptides, dan lain sebagainya. Nah, rahasia yang terakhir supaya kita bisa awet muda yaitu dengan melakukan treatment di klinik. Contohnya chemical peeling, microneedle, skin booster, atau treatment lainnya yang bertujuan untuk peremajaan kulit, memudarkan age spot, flek-flek, memperbaiki tekstur kulit, mengurangi pori-pori, dan meningkatkan produksi kolagen. Demikian yang bisa saya bagikan hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat dan mitra Yamari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pemaparan materi kesehatan dengan topik rahasia kulit awet muda yang telah disampaikan oleh Dr. Windy Miriana dari Madiun. Harapan kami materi kesehatan tersebut dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Windy Miriana dan tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dokter dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Yamari akan terus setia melanjutkan amanat agung Kristus di dunia ini melalui persembahan yang Bapak Ibu dan saudara-saudari berikan. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih untuk urapan Roh Kudus yang menyertai hamba-hambamu, baik tim penata layanan yang telah melayani, dan demikian juga bagi Ibu Dr. Windy Miriana, SP, DVI, dari Madiun yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema Rahasia Kulit Awet Muda dalam ibadah online Yamari ke-203, Sabtu 10 Agustus 2024. Dan kami percaya materi kesehatan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sahabat dan simpatisan Yamari yang setia bersama beribadah, dan kiranya Roh Kudus dapat menolong kami agar dapat mempraktikkan hal-hal yang positif dari materi kesehatan yang telah diuraikan agar kami dapat hidup sehat sehingga kehidupan ini lebih maksimal. Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu berkat hamba-hamba-Mu yang telah melayani juga Ibu Dr. Windy Miriana dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa serta menyerahkan dalam kehidupan pimpinan Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan menyelani dalam ibadah online Yamari ke-204 Sabtu 17 Agustus 2024. Kiranya mereka selalu dalam tuntunan Roh Kudus sehingga pelayanan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang akan mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami tantangan hidup, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, juga dengan sekolah maupun kuliah anak-anak mereka, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit. Kami berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mereka boleh mendapatkan jalan keluar dan tantangan yang mereka hadapi, dan juga kuasa kesembuhan terjadi dalam diri mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang harus menjalani kemo herbal untuk penyakit tumor, dan kiranya kuasa Tuhan menolong hamba-Mu agar melalui proses kemo ini hamba-Mu mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jimmy Suhalim pasca operasi batu empedu, Ibu Rina Rusyanti pasca kolonoskopi, Ibu Sarah Lumuli telapak kaki kiri yang terganggu pasca jatuh, Ibu Hilda Triajaya yang menjalani cuci darah, Bapak Hariko pasca operasi benjolan di bawah lidah, Bapak Pendeta Janor Adisoma yang juga mujizat kesembuhan pun terjadi bagi Bapak Anton Subiarto, gangguan pada saraf leher, Ibu Bekti Widi, dan juga Saudara Novita Rohi Doko ada pendarahan di kepala pasca kecelakaan dan rawat jalan, Ibu Liliana Kirihara sakit tumor di rahim dan mengalami kesulitan buang air kecil. Kiranya pertolongan Tuhan nyata bagi mereka sehingga mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan doa kami akhir dengan menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan menerima doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono. Dengan terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan lagu Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, kita akan kembali bertemu di ibadah online Nyamari ke-204. Tuhan Yesus memberkati.